Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya loh Bu. Tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Devi merasa sangat tidak nyaman, bukan? Ya Bu, benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada ibu apa yang menjadi persoalan. Saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Bu. Merasa benar-benar bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Bu. Jika ibu boleh tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu, Nak. Itu malu karena keadaan saya Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus Bu. Jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tetapi apakah dengan kamu menjauhi dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu menjadi lebih baik? Sebenarnya saya lebih banyak di kelas. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri Bu. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya semuanya menjadi masalah Bu, karena kedua masalah ini benar-benar membuat saya terbebani gitu loh Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya itu masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya ini Bu. Keadaan ini tuh benar-benar membuat saya takut gitu akan masa depan saya nanti. Saya juga takut jika tidak berhasil dalam kuliah saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, Nak. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Bu, saya sudah paham, tapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Nak. Bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Ibu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Benar-benar masih bingung Bu, sebab itulah saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Nak. Jadi begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama.
kamu masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian hal denganmu, nak. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukan begitu, nak? Ya Bu, apa yang disampaikan Ibu memang benar sih. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, nak. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta memintalah dukungan kepada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Baik Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tidak ada masalah yang berarti, nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, nak, dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu ya. Jangan menarik diri dari mereka, nak, karena dengan kamu menghindar itu tidak menyelesaikan masalah kamu. Oh iya Bu, saya akan mencobalah untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin nanti saya butuh waktu yang cukup lama ya Bu ya. Iya, memang, nak. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Lakukan secara bertahap, secara pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan kok Bu. Memang harus begitu, nak. Cobalah rubah caramu belajar agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari sangatlah sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena apa? Karena di saat pagi hari pikiran kita menjadi fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Yakinlah, nak, kamu pasti akan bisa dan pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah, nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada ibu? Ya Ibu, sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi sedikit berkurang. Apakah ada lagi yang Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, nak? Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, nak? Saya rasa sudah tidak ada Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas nasihatnya.
atas waktunya ibu juga telah ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.